Shalom kasih Kristus. Apakah hari ini sedang bahagia atau sebaliknya? Bila kita sedang menghadapi berbagai persoalan yang rumit sekalipun, jangan biarkan pikiran negatif menghantui. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar pikiran kita diubahkan sehingga memiliki pikiran positif. Kita berdoa, Bapa, kembali kami naikkan syukur kepadamu, biarlah seluruh kehidupan kami terus dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu, sehingga firman mengubahkan seluruh kehidupan kami. Apa yang Tuhan sampaikan lewat firman ini, biarlah Roh Kudus memberikan kemampuan untuk kami melakukan setiap firman yang disampaikan, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki pikiran yang positif, tidak mudah dipengaruhi dengan pikiran yang negatif. Kami bersyukur Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema, menyingkirkan pikiran negatif, terdapat dalam Markus pasal 2 ayat 6 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Ayat yang dibacakan adalah penggalan dari kisah Yesus menyembuhkan orang lumpuh, dan ahli Taurat selalu mencari kesalahan Yesus. Sepertinya keberadaan Yesus membuat para ahli Taurat merasa tidak nyaman. Apakah perasaan yang sama dialami oleh para ahli Taurat juga dialami oleh kita setiap memulai hari yang baru? Jika kita mendapati bahwa pikiran-pikiran negatif mulai menghantui hidup kita, ambillah tindakan sebelum stres memulai membebani hidup kita. Belajarlah untuk mengidentifikasi dan menyingkirkan pikiran-pikiran negatif, kemudian ganti dengan pikiran-pikiran positif. Bukan saja kesempatan akan terbuka, tetapi kita juga akan memiliki kekuatan untuk mengubah kerangka pikiran kita dan juga mengubah hari kita. Berpikir negatif dapat memicu kecemasan dalam situasi sosial dan kinerja. Pikiran negatif diartikan sebagai persepsi atau tanggapan, harapan, dan deskripsi atau uraian negatif tentang diri sendiri, tentang orang lain, maupun dunia secara general. Kondisi berhubungan dengan yang negatif akan diikuti juga dengan emosi negatif dan berdampak buruk pada perilaku dan kesehatan. Hal yang negatif memang lebih mudah nempel di otak kita dan sulit untuk diubah menjadi lebih positif. Ternyata pikiran negatif merupakan alarm alami dalam perjalanan evolusi manusia untuk mengenali bahaya. Karena itu, otak kita lebih sensitif terhadap hal-hal negatif. Bagian otak yang bertanggung jawab untuk menemukan hal-hal negatif di sekitar kita adalah amigdala. Amigdala juga berperan untuk memindahkan pengalaman negatif dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Dikutip dari artikel Kesehatan Mental oleh Fioni Putri Nursalim 20 Juli 2020. Pikiran negatif biasanya muncul dari perasaan iri, dengki, benci, dan tidak puas dengan apa yang dimiliki. Pikiran negatif itu biasanya mengakibatkan ketakutan, kekhawatiran, pesimisme, ketidakyakinan, keresahan, tidak percaya diri, dan lain sebagainya. Kebanyakan terapi untuk kecemasan sosial memerlukan aspek dalam mengubah pola pikir negatif menjadi cara yang lebih membantu dan positif dalam memandang situasi. Langkah yang penting untuk mengubah pikiran negatif adalah memahami cara kita berpikir sekarang dan kemudian menggunakan cara untuk mengubah pikiran atau membuatnya tidak selalu berpengaruh. Biasanya langkah-langkah ini melibatkan terapis, tetapi juga bisa menjadi bagian dari upaya mandiri untuk mengatasi kecemasan sosial. Pikiran-pikiran kita mempengaruhi perasaan dan emosi kita. Banyak orang tidak menyadari, dan ini tentunya kita dapat memilih pikiran-pikiran tersebut. Artinya, apakah pikiran-pikiran yang positif atau negatif?
Ada ungkapan dan mungkin kita semua pernah mendengar, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, tetapi kita dapat melarang burung bersarang pada kepala kita. Jadi pikiran-pikiran yang negatif akibat dari masalah-masalah yang terjadi dan bahkan menekan hidup, tentunya kita dapat memilih untuk membuang dan menyingkirkan dari pikiran kita. Pikiran kita itu mirip dengan sebuah komputer yang di dalamnya otak kita menyimpan setiap pikiran yang pernah kita pikirkan. Jika suatu pikiran yang menghancurkan tersimpan dalam komputer otak, tentunya kita harus dapat menekan tombol untuk tidak memunculkan. Memang hidup yang kita jalani ini keras, terkadang perlu berpikir ekstra. Jika hidup yang kita jalani merasa tertekan, ingat, tidak ada orang yang membuat kita tertekan. Jika hidup kita tidak bahagia, jangan izinkan tersimpan dalam memori pikiran kita. Sebenarnya keadaan-keadaan tidak menjatuhkan kita. Yang menjatuhkan tentang keadaan-keadaan kita adalah pikiran-pikiran kita. Jadi penting untuk kita memilih pikiran yang benar untuk kita tempatkan dalam memori pikiran kita agar dapat menangkal pikiran-pikiran negatif saat masuk melalui berbagai permasalahan yang dihadapi dalam hidup. Tuhan menghendaki agar kita membuat pilihan-pilihan dalam kehidupan ini dengan tepat dan benar. Untuk dapat memilih dengan tepat dan benar, maka kita perlu mengalahkan atau menolak pikiran-pikiran negatif dengan cara membuat keputusan untuk tidak khawatir, berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Tuhan, kami sungguh menaikkan syukur kepadamu buat firman Tuhan hari ini. Biarlah firman yang disampaikan mampu mengubahkan kehidupan kami untuk menyingkirkan pikiran yang negatif. Ketika hal itu muncul dalam hidup kami, biarlah kami menolaknya. Dan Tuhan pimpin kami senantiasa supaya kami tinggal dalam kebenaran firman-Mu, agar pikiran kami senantiasa pikiran yang positif dalam menghadapi setiap persoalan dan masalah yang kami hadapi. Karena kami rindu bahwa hidup kami senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Bantulah dan pimpinlah langkah kami lewat kekuatan Roh Kudus untuk memimpin setiap saat agar iman percaya kami tetap bertumbuh bahkan menghasilkan buah untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita kedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.